Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian di kanal YouTube Philip Features. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu indikator yang tidak kalah penting, yaitu Relative Strength Index. Ya, indikator Relative Strength Index atau biasa disingkat dengan RSI berperan sebagai parameter momentum, yakni mengukur pergerakan harga. Peningkatan momentum menandakan aset sedang dibeli secara aktif, sedangkan penurunan mengindikasikan bahwa melemahnya tren aset yang sedang bersangkutan. Nah, RSI juga menjadi parameter osilator, artinya trader dapat mengetahui apakah kondisi pasar sudah mengalami overbought atau jenuh beli dan juga oversold atau jenuh jual. Ya. Dalam skala 0 sampai 100, nilai aset dianggap berada dalam situasi oversold ketika kurang dari angka 30. Sementara itu, overbought terjadi saat nilai RSI melebihi angka 70. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah tergabung dengan Philip Features dan sudah mulai transaksi menggunakan Philip Nova, cara menambahkan indikator RSI itu mudah. Yang pertama, tinggal diklik kiri di bagian watchlist untuk produk apa saja yang bapak ibu ingin transaksikan. Nah, ketika sudah diklik kiri, langsung klik kiri lagi di bagian chart. Nanti untuk menambahkan chart di sebelah kanannya di bagian panel view. Ketika sudah muncul di bagian panel view, selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk memperbesar tampilan chartnya dengan cara mengklik tombol di atas menu ini. Nah, nanti kalau sudah dibesarkan, ya nanti secara otomatis akan membesar begitu. Oke, selanjutnya untuk menambahkan indikator RSI ke dalam chart, caranya dengan cukup mudah adalah menekan klik tombol Add Indicator di bagian menu toolbar di atas ini, ya. Tinggal diklik Add Indicator, kemudian Bapak Ibu bisa langsung cari indikator yang ingin dicari itu apa, misalkan dalam hal ini RSI, atau bisa langsung diketik di tombol search. Ya, ketik saja RSI misalkan, nanti akan muncul ya indeksnya atau osilatornya dan jenis indikator lainnya. Klik kiri nanti akan muncul di bagian bawah chart, ya. Kemudian setelah dari situ, ketika Bapak Ibu ingin melakukan setting atau perubahan, bisa langsung klik kiri di bagian chart info. Ya, cukup klik kiri sekali dan langsung ke bagian setting. Baik, selanjutnya nanti ketika sudah menunya sudah keluar ya, untuk pengaturan dari Relative Strength Index ini, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa saja yang bisa diubah. Yang pertama adalah periode dari standar itu sendiri. Jadi periode standar perhitungan adalah biasanya 14. Ya, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Wallace Wilder, seorang yang memperkenalkan RSI. Nantinya Bapak Ibu bisa saja merubah atau merombak periode, baik menaikkan ataupun menurunkan angka dari Relative Strength Index itu sendiri. Ya, misalnya kalau misalnya kita mau input periode 10, ya, kalau misalnya kita mau input periode 10, nah kita apply, berarti angka ini lebih cepat mencapai tingkat overbought dan juga oversold dibandingkan dengan periode yang lebih lama. Misalkan kita masukkan contohnya 50 atau 40. Nah, kita apply. Nah, dia lebih lama untuk menyentuh overbought ataupun oversold-nya. Begitu. Dalam ini kita balikan lagi ke standarnya yaitu 14. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menebalkan ya. Misalkan Bapak Ibu mau menebalkan garis dari RSI itu sendiri atau misalkan mau menipiskan, bisa langsung di sini. Juga bisa mengganti apakah mau solid line ataupun garis putus-putus beserta juga warnanya. Nah, kalau sudah nanti seperti ini tampilannya. Nah, pada dasarnya Relative Strength Index ini sangat mudah digunakan. Konsepnya berpatokan pada kondisi overbought ya, kondisi overbought dan juga oversold yang ada di bawah. Ya, selama teliti dan sabar dalam mengamati pergerakan, trader bisa mengandalkan indikator teknikal tersebut. Nah, kalau kita berbicara dengan penggunaan dari Relative Strength Index ini atau RSI, sebenarnya ada beberapa manfaat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menentukan sinyal beli atau entry. Ya. Dengan menggunakan RSI, kita bisa memanfaatkan ketika ingin melakukan aksi beli. Ya. Langkah pertama adalah menunggu RSI, ya, garis RSI ini turun hingga ke area oversold, yang dimana itu berarti di bawah angka 30. Kemudian sampai RSI itu berbalik arah naik melebihi angka 30 ya. Untuk mengkonfirmasi selanjutnya, pastikan juga kalau misalkan di candlestick itu selanjutnya ada pergerakan bullish ya pada candlestick. Ya, dengan begitu
Ketika candlestick sudah bullish, sudah melewati area oversold dan tunggu hingga candlestick sudah membentuk harga penutupan. Berarti itu sinyalnya sudah terkonfirmasi. Kemudian fungsi kedua atau manfaat yang kedua adalah menentukan exit atau sinyal jual. Ya, sama halnya dengan ketika kita mau melakukan beli begitu. Ketika menentukan sinyal jual itu kita bisa menggunakan RSI untuk melakukan aksi jual. Ya, yang kita perlu perhatikan hanyalah area overbought-nya saja. Ya, pastikan nilai RSI sudah mencapai level 70 atau ke atasnya, kemudian berbalik terkoreksi sampai ke bawah sehingga menembus kembali level 70 dan terus ke bawah. Ya, ketika lagi sudah di bawah, sudah berada lewat dari level 70 dan kebetulan bearish pada candlestick di atas, maka secara terkonfirmasi bahwa pergerakan suatu aset itu sedang mengalami jenuh jual. Demikianlah penjelasan indikator teknikal. Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan Philip Nova, bisa langsung klik link yang ada di bio di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus update video dari kanal YouTube Philip Futures. Terima kasih, sampai jumpa.